Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang harta yang baik. Harta yang baik menurut Islam adalah harta yang didapat dengan cara yang halal. Jadi harta yang baik di sini ialah harta yang bisa kita dapat, yang kita dapat dengan cara yang halal. Salah satu contoh harta yang halal di situ, cara memperolehnya di situ sesuai dengan syariah Islam. Artinya di situ dikatakan adalah harta yang halal. Salah satu contohnya mencari nafkah bukan dengan cara mencuri atau mengambil milik orang lain semata-mata di situ tanpa izin pemiliknya. Makanya di situ kita senantiasa selalu mencari harta yang halal, baik bagi diri kita dan juga untuk orang lain. Jangan pernah mencari harta yang haram. Salah satu contohnya misalkan di sini saya berikan contoh di situ dengan mengambil harta milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Makanya di situ orang yang mengambil di situ termasuk mendapatkan harta yang haram. Makanya di situ harta yang baik di sini ialah harta yang didapat dengan cara yang halal. Bersih dari unsur haram, riba atau suap. Artinya di situ harta yang kita dapat di situ bersih dari harta yang haram. Haram di sini tanda kutipnya yang diperoleh dengan cara riba. Salah satu contoh dari harta riba di situ ialah jika misalkan kita meminjamkan uang kepada orang lain 10 juta, maka orang lain di situ disuruh mengembalikannya 12 juta. Yang 10 jutanya di situ ialah pinjaman pokoknya, sedangkan bunganya di situ yang 2 juta. Makanya di situ dikatakan sebagai riba. Riba, bunga. Itu tidak boleh. Itu dilarang di dalam syariah Islam, dan itu termasuk kepada harta yang haram jikalau mengandung riba. Selain di situ ada suap. Suap di sini artinya dengan cara kita menyogok orang lain agar supaya orang lain di situ menuruti keinginan kita. Menyuap dengan uang bisa. Artinya jika saya misalkan bisa diluluskan
maka saya berikan Anda sejumlah uang. Nah, itu termasuk kepada suap dan itu tidak diperbolehkan. Makanya di situ suap termasuk kepada harta yang memiliki unsur haram dan tidak boleh. Artinya harta yang kita miliki di situ, yang kita peroleh bersih dari unsur haram, baik riba ataupun suap, serta digunakan untuk kemaslahatan. Harta yang kita miliki di sini digunakan untuk kemaslahatan, untuk kebaikan bersama. Kemaslahatan di situ salah satu contohnya misalkan dengan menyisihkan sebagian harta kita untuk zakat atau untuk infak atau untuk sedekah. Makanya di sini dikatakan bahwa harta yang kita miliki di situ digunakan untuk kemaslahatan. Harta tersebut bernilai ibadah. Jika misalkan harta digunakan dengan sebaik-baiknya, maka harta yang kita gunakan di situ bernilai ibadah. Contoh zakat yang kita keluarkan di situ termasuk kepada ibadah. Kita melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan zakat. Makanya saya katakan tadi, harta tersebut bernilai ibadah, membawa keberkahan. Berkah di dalam hidup kita dan juga berkah untuk orang lain. Harta yang kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala pasti akan bernilai ibadah dan membawa keberkahan. Dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar perhiasan dunia. Artinya di sini harta yang kita miliki, yang kita gunakan senantiasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di situ untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang kita keluarkan dan juga membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan dalam hal harta di sini kita bantu. Makanya di situ membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan di situ dengan cara kita memberikan harta kepada mereka senantiasa ingin kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar perhiasan dunia. Bagaimana di situ perhiasan dunia menumpuk harta untuk bermegah-megahan, menumpuk harta untuk kemewah-mewahan dan senantiasa melupakan Allah Subhanahu wa taala. Melupakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan harta yang baik dan juga benar. Prinsip harta yang baik. Prinsip harta yang baik di situ yang pertama adalah halal cara perolehannya. Didapat dari usaha yang jujur seperti berdagang, bertani atau bekerja serta tidak merugikan orang lain. Artinya di situ prinsip harta yang benar yang pertama di situ halal cara memperolehnya. Bukan dengan cara yang menipu, bukan dengan cara yang bisa merugikan orang lain. Artinya di situ didapatnya dari hasil jerih payah kita dan juga jujur. Halal cara memperolehnya. Prinsip harta yang baik di sini thayyib, baik atau berkah.
bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan. Harta yang kita dapatkan di sini, yang kita miliki di sini, berkah, bisa bermanfaat bagi diri kita ataupun orang lain. Tidak membawa dampak buruk. Artinya di sini harta yang kita miliki senantiasa tidak membawa dampak buruk serta menunaikan hak orang lain di dalamnya, atau disebut juga dengan menunaikan zakat. Artinya di sini harta yang menjadi milik kita ada sebagian menjadi hak fakir miskin jikalau sudah mencapai nisab. Makanya di situ wajib dizakati jika harta di situ sudah mencapai nisab. Pengelolaan digunakan untuk kebutuhan pokok, membantu sesama dan tidak berlebih-lebihan. Jadi pengelolaan harta di situ digunakan untuk kebutuhan kita, memenuhi kebutuhan kita, ataupun kita bisa membantu sesama yang membutuhkan pertolongan dan tidak berlebih-lebihan. Mubazir. Allah Subhanahu wa taala di situ tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan dalam hal harta juga. Karakteristik harta yang baik. Bagaimana karakteristik harta yang baik? Ciri-ciri harta yang baik di situ yang seperti apa? Yang pertama di sini membawa ketaatan. Digunakan untuk mendukung ketaatan dan digunakan sebagai sarana ibadah. Harta yang kita miliki di situ senantiasa digunakan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan semakin berharta semakin melupakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak benar. Yang benar di sini semakin orang memiliki harta di situ semakin menambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dalam hal ibadah kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ harta yang kita gunakan, yang kita miliki membawa ketaatan, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karakteristik harta yang baik yang nomor 2 di sini dikelola orang soleh. Harta yang baik di situ jika berada di tangan orang yang soleh. Kenapa? Karena orang yang soleh di situ mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya di situ dengan menyisihkan sebagian harta kita untuk orang-orang yang membutuhkan, dan harta yang kita miliki digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karakteristik harta yang baik yang nomor 3, harta yang kekal. Harta yang disedekahkan atau diwakafkan menjadi bekal yang terus mengalir pahalanya setelah wafat. Artinya di situ ada harta yang apabila harta tersebut disedekahkan bisa menjadi amal jariyah. Salah satu contohnya di situ dengan kita membangun sekolah, dengan kita membangun masjid, dengan kita membangun jalan raya, dengan kita mengalirkan air ke pemukiman warga, itu bisa menjadi sedekah dan itu akan terus mengalir pahalanya walaupun orangnya sudah wafat. Artinya di situ harta bisa menjadi sedekah kita. Anjuran Islam terkait harta, Islam tidak melarang kekayaan. Jadi di situ di dalam Islam kita tidak dilarang untuk kaya.
Akan tetapi kita dilarang jika cinta kepada harta. Itu dilarang, tidak boleh cinta kepada harta. Orang yang kaya silahkan berusaha, akan tetapi hati kita harus jaga supaya kita tidak cinta kepada harta berlebihan. Justru memerintahkan untuk mencari karunia Allah dengan cara yang benar. Artinya di situ Islam tidak melarang kita untuk menjadi orang kaya, akan tetapi bermegah-megahan berlebihan itu dilarang. Anjuran Islam terkait harta yang nomor 2 di situ memberi lebih baik daripada meminta. Artinya kita senantiasa memberi dibandingkan meminta. Memberi lebih baik daripada meminta. Kalau kita punya, silahkan berikan sebagian harta kita kepada orang lain yang membutuhkan. Karena di situ memberi lebih baik daripada meminta. Anjuran Islam terkait harta di sini yang nomor 3, wajib menghindari perilaku kikir. Orang yang memiliki harta tersebut hindari sifat kikir ataupun sombong. Sombong membanggakan diri karena sudah memiliki harta dan menumpuk harta tanpa dikeluarkan haknya. Makanya di situ orang yang menumpuk harta tidak boleh. Orang yang menumpuk harta tidak boleh. Harta yang kita miliki di situ disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perihal tentang harta di sini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la ba'sa bil ghina limanit taqwa. Artinya tidak masalah memiliki kekayaan bagi orang yang bertakwa. Hadis riwayat Ahmad. Artinya di sini Muslim, orang Islam di situ tidak dilarang untuk menjadi orang kaya. Karena Rasulullah di sini bersabda tidak masalah memiliki kekayaan bagi orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa di situ akan menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk bernilai ibadah dan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'mal malus sholih ma'ar rajul as-sholih. Artinya sebaik-baik harta adalah harta yang berada di tangan orang yang soleh. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Artinya di situ sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki orang soleh. Karena orang soleh di situ menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala senantiasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di situ bersabda, kullu ma addaitah zakatahu wa in kana tahta sab'in aradina falaysa bikanzin wa kullu ma la tu'adda zakatuhu fahuwa kanzun wa in kana zahiran ala wajhil ardi. Artinya setiap harta yang ditunaikan zakatnya walaupun disimpan di bumi lapis ke-7 bukanlah disebut menimbun harta. Jadi yang dimaksud dengan menimbun harta di sini bukan harta yang disimpan sampai ke langit ke-7, bukan. Dan yang tak ditunaikan zakatnya jelas disebut menimbun walaupun tampak di permukaan. Jadi meskipun memiliki harta di situ
sampai hartanya disimpan di lapis ketujuh, di bumi lapis ketujuh. Kalau misalkan dikeluarkan zakatnya, itu bukan termasuk menimbun. Akan tetapi di sini yang termasuk menimbun jikalau harta di situ tidak dikeluarkan zakatnya, meskipun walaupun meskipun di situ tampak di permukaan. Ya. Jadi di situ yang dimaksud dengan harta yang ditimbun, jikalau harta tersebut tidak dikeluarkan zakatnya. Itu ya. Jadi harta yang tidak dikeluarkan zakatnya di situ disebut harta yang ditimbun. Sedangkan harta yang dikeluarkan zakatnya meskipun banyak hartanya atau bahkan ditaruh di bumi lapis ketujuh, tetap di situ tidak dikatakan sebagai harta yang ditimbun. Ya. Tuh, hadis Rasulullah, hadis riwayat Al-Baihaqi. Perihal tentang harta di sini, la yahillu malum ri'i muslimin illa bitibbi nafsin minhu. Artinya tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya. Hadis riwayat Ahmad. Artinya di situ dengan kita mencari harta, dalam kita mencari harta, kita senantiasa mencari harta yang halal. Jikalau di situ berkaitan dengan orang lain, ya kita harus minta kerelaan dari orang lain. Perihal tentang harta di sini, jangan kita bersedekah dengan harta yang haram. Karena Rasulullah SAW di situ bersabda, "Wa man jama'a malan haraman, tsumma tasaddaqa minhu, lam yakul lahu fihi ajrun wa kana isruhu alaihi." Artinya barang siapa yang mengumpulkan harta dari jalan yang haram, kemudian dia menyedekahkan harta itu, maka sama sekali dia tidak akan memperoleh pahala, bahkan dosa akan menimpanya. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Artinya di sini, jikalau kita ingin menyedekahkan harta, senantiasa kita menyedekahkan harta yang halal saja. Karena di situ orang yang menyedekahkan harta yang dimiliki dengan cara haram tidak akan mendapatkan pahala, bahkan akan tertimpa dosa. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah SAW, ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat juga kepada para rasulnya. Dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.